Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhum fil qaul mufid fi adab ahkam yaumil 'id an tahniyati bi yaumil 'id an Khaliq bin Ma'dan qala laqitu Wathilah bin Asqa fi yaumil 'id fa qultu taqabbalallahu minna wa minkum fa qala na'am taqabbalallahu minna wa minkum. Qala Wathilah laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil 'id fa qultu taqabbalallahu minna wa minkum. Qala na'am taqabbalallahu minna wa minkum. Wa dzakara al-Habib Abdurrahman al-Mashhur fi fatawiyah naqlan 'anil I'ab wa Zayadi wa Syarqawi man nasah at-tahniyatu bil 'id sunnatun wa waqtuha lil fitri ghurubus syams wa fil adha fajru arafa kat takbir. Zada fi Syarqawi wa kadza tusannu tahniyati bidukhulil 'am wa syahru 'alal mu'tamad ma'al masafiha 'inda ittihad al-jins wal khulu 'anir rabi'ah kam ra'atin wa amradil ajnabiyyin wa ma'al bashashah wa du'a bil maghfirah. Qauluhu at-tahniyatu bil 'id sunnatun tusannu ijabatuha binahwi taqabbalallahu minkum ahyakumullah li amsalih kullu 'am wa antum bi khair kama dzakara al-Baijuri. Wa fi Umdatul Mufti man nasah mas'alatun at-tahniyatu bil a'yad wasyuhur amrun masyru'un mandub. Qala fil ubab man nasah anil hafidh al-Qudsi al-Muqaddasi ibahatun tahniyatu bil a'yad wasyuhur wal a'wam lakin awradul Baihaqi fihi akhbaran wa atharan dha'ifah yuhtaju bimajmu'ah lil masyru'iyyatih. Wasannafa fi masyru'iyyati dzalikal Hafidz Ibn Hajar thumma Suyuti faidatun al-aula an yugal fi 'idul fitri minal aidin wal makbulin du'aan li qabulis siyam wal qiyam wa an yuqala fi 'idul adha minal aidin wal faizin du'aan lil fawzi bima qasamallahu li ahlil hajj au yajma' bainahuma fayaqul minal aidin wal faizin wal makbulin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita ngambil keberkahan daripada kitab Al-Qaul Mufid fi Adab wa Ahkam Yaumil 'Id. Kemarin baru saja kita merayakan hari raya kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari raya Idul Fitri. Ya. Banyak sunnah yang dapat kita lakukan di saat momen hari raya Idul Fitri atau lebaran. Ya. Lain kita menyambung silaturahmi kita kepada kerabat, sahabat, keluarga khususnya, juga seperti disunahkannya kita mandi saat Idul Fitri. Apa bedanya mandi sunnah lebaran, mandi sunnah di hari raya, dan mandi sunnah di hari Jumat? Beda. Kalau mandi sunnah di hari Jumat, hanya disunahkan untuk orang yang wajib atasnya sholat Jumat. Al-Qaim, Al-Mustautin, orang yang enggak dalam keadaan safar, orang yang bukan dalam berpergian, seorang laki-laki tidak sakit, sehat afiat, tidak ada uzur, wajib untuknya sholat Jumat. Yang wajib sholat Jumat, ada sunnah untuknya mandi sunnah Jumat. Atau yang mau pergi melaksanakan sholat Jumat, ada sunnah mandi sunnah Jumat. Selain yang enggak sholat Jumat, yang lagi berpergian, ya, ataupun lagi jaga orang sakit, uzur dan lain sebagainya, ataupun dia perempuan, ya, perempuan nggak sholat Jumat, maka nggak ada untuknya sunnah mandi Jumat, nggak ada sunnah mandi Jumat. Sunnah mandi di hari Jumat itu untuk atau hanya orang yang akan melaksanakan sholat Jumat. Kapan masuk waktunya? Setelah terbit fajar. Habis sholat subuh, udah masuk waktu subuh, ente mandi di pagi hari, udah niatin, saya mandi sunnah Jumat. Ntar ketika mau pergi Jumat, jam 10, jam setengah 11, udah nggak perlu mandi lagi, nggak apa-apa, nggak masalah.
Kalau misalkan tadi di awal pada saat pagi-pagi subuh udah mandi, pokoknya udah boleh niat mandi sunnah Jumat pada saat masuk waktu fajar, masuk waktu subuh. Ya, walaupun ada pendapat yang dhaif, diperbolehkan ya tabaruk buat seorang yang mungkin dia uzur nggak sholat Jumat, ataupun dia emang perempuan nggak diwajibkan untuknya sholat Jumat, nggak ada syariat sholat Jumat untuk perempuan, dia tetap boleh juga untuk tabaruk niat bagaimana niatnya orang mandi sunnah Jumat. Tapi yang sebenarnya mandi sunnah Jumat hanya untuk orang yang mau pergi sholat Jumat. Adapun mandi sunnah di hari raya, mandi sunnah Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu tetap disunahkan untuk orang yang sholat dan juga yang sedang tidak sholat. Mau laki mau perempuan, yang halangan yang enggak. Di hari raya Idul Fitri, Idul Adha boleh untuknya mengerjakan mandi sunnah, ya boleh untuknya melaksanakan mandi sunnah. Enggak pergi sholat Idul Fitri, mungkin karena jagain anak, masih punya bayi yang perempuan. Gimana nih? Ya udah tetap mandi sunnah hari raya diperbolehkan. Tetap bisa ngambil fadilah kesunahannya, ya. Kapan masuk waktunya? Ba'da nisful lail, setelah lewat daripada pertengahan malam. Tapi yang afdolnya setelah fajar, ya. Itu kalau di Hadramut malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, kita di Darul Mustafa itu ihya ulil, dihidupkan itu malam dengan ibadah, khususnya dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dikumandangkan takbir pada malam hari sampai kelar sholat Idul Fitri. Itu pada saat malamnya tuh diisi malamnya dengan ibadah. Sebab malam hari raya itu malam mustajab yang jangan disia-siakan. Walhasil mandi sunnah hari raya itu boleh buat laki, buat perempuan, buat yang sholat, yang kagak sholat, yang uzur, yang nggak boleh, buat semuanya. Kalau Jumatan, mandi sunnah Jumat cuman khusus untuk orang yang mau, yang pergi melaksanakan sholat Jumat. Yang nggak sholat Jumat nggak ada untuknya kesunahan melaksanakan mandi sunnah Jumat. Anit tahniyati biyaumil id. Adapun ucapan selamat hari raya di hari Idul Adha maupun Idul Fitri hukumnya adalah sunnah, ya. Dan yang paling afdol kita ucapkan saat Idul Fitri apa? Hadis yang disampaikan, yang sampai kepada seorang tabi'in Khalid bin Ma'dan, dia bilang, saya melihat laki itu Wathilah. Saya melihat salah seorang sahabat Nabi yang bernama Wathilah Ibnil Asqa fi yaumil Id. Dia ngelihat seorang sahabat Nabi di hari Id, kemudian diucapkan kepadanya taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian sahabat tersebut bilang, "Na'am, taqabbalallahu minna wa minkum." Qala Wathilah laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya juga telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari raya, di lebaran, dan Rasulullah bilang kepadaku, taqabbalallahu minna wa minkum. Faqala na'am taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang paling afdol. Pertama, saat lebaran kita bilang taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Dan ini juga disebutkan di dalam fatwanya kitabnya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Mufti Tarim pada zamannya. At-tahniyatu bil Id sunatun, mengucapkan selamat hari raya pada saat lebaran itu hukumnya sunnah. Dan kapan masuk kesunahannya? Waktu halil fitri gurubu syams, masuk waktu sunnah sudah boleh kita mengucapkan selamat hari raya itu dari malam takbiran. Makanya kita pada saat malam takbiran udah banyak tuh yang share-sharean. Ya, udah banyak yang share-sharean. Luar biasa. Yang kagak pernah bikin puisi mendadak jadi puisi. Mendadak jadi bisa bikin pantun. Itu tanda strip-strip bisa dibikin gubah masjid. Share-shareannya luar biasa pada saat
hari raya Idul Fitri. Pada saat kita nge-share, diniatin. Jangan cuman sekedar nge-share doang, tapi dihayatin. Benar-benar dari dalam hati kita minta maaf sama kerabat yang dekat, yang jauh, sama sahabat, teman, keluarga yang ada di kontak handphone kita tuh. Jangan cuma di-share doang. Saking sibuknya sampai lupa dia copy paste sharean orang, lupa diganti namanya. Lupa diganti namanya. Ya. Ganti dulu namanya. Raja dan keluarga. Ya. Atas nama keluarga, atas nama owner. Wah. Ganti namanya. Saking sibuknya main share aja sampai lupa tuh, lupa ganti nama, masih Fulan bin Fulan. Sambil diniatin benar-benar dari lubuk hati terdalam kita minta maaf. Sebab salah kita sama Allah Ta'ala, dengan istighfar kita berusaha biar diampuni dosa kita dan tidak mengulangi kesalahan kita. Tapi kalau dosa kita sama manusia, harus kita tempuh dengan jalur minta maaf. Ya, harus ditempuh dengan kita minta maaf. Jangan pakai malu-malu saat minta maaf, ya. Dan gak usah ngikutin sebagian orang yang ribet, dia bilang gak ada dalilnya. Lebaran minta maaf, yang namanya minta maaf kapan aja boleh. Boleh apa kagak? Berapa banyak orang punya sifat malu luar biasa. Mau minta maaf, malu banget. Mau negur orang, malu banget. Tapi pada saat lebaran, keberkahannya hari raya, ngelihat orang-orang pada minta maaf, dia jadi alhamdulillah kedorong buat minta maaf. Kan cakep kayak begitu. Mau kapan aja, walaupun maaf-maaf, hadisnya do'if, ngucapin minal ainul faizin, tapi kedo'ifannya diangkat karena banyaknya daripada hadis yang meriwayatkannya. Dan juga isinya doa, nggak ada masalah. Isinya doa. Hadis do'if yang bisa diamalkan, yang isinya kebaikan seperti doa dan amal-amal soleh. Orang mau minta maaf, kan cakep. Nggak usah ribet nanyain dalil. Yang namanya minta maaf, nggak usah pakai dalil. Minta maaf. Kan salah kita banyak. Salah kita banyak apa dikit? Coba yang salahnya dikit angkat tangan. Salah kita banyak. Kita berharap di lebaran kita minta maaf. Kemarin di Ramadan kita tempuh dengan kita istighfar, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebaran minta maaf sama makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'al musafahah indat tihadil jins, bersamaan dengan salam-salaman. Ya, saat habis sholat id kan salaman tuh. Kita mampir-mampir juga ke rumah kerabat kita salaman. Tapi salaman sama yang mahramnya aja. Sama mahramnya aja. Ya, atau sama sesama jenis, yang laki sama laki-laki. Atau sama yang mahram, sama ibu, ya, sama mertua, mantu, ya, keponakan langsung. Ya, sama adik kakak langsung, bukan adik sepupu. Kakak sepupu bukan mahram, ipar bukan mahram, ya. Tante daripada kita punya paman bukan mahram. Yang perempuan, suami daripada tantenya bukan mahram. Jangan salaman. Di lebaran malah jadi berantakan. Habis maaf-maafan sama manusia buat salah sama Allah Subhanahu wa taala. Men salaman, kesempatan nih, ada yang udah ngincer, wah tante gue cantik, kapan lagi nih gue cium tangan sama dia? Hati-hati, ya. Jangan sampai kita keliru. Kemudian juga, jangan malah jadi berantakan saat momen lebaran, momennya kita minta maaf. Duduk lama, makan kue kacang udah 5 biji, makan nastar udah 7 biji, kue keju udah 5 biji. Ngapain lagi nih? Akhirnya ngegibah, ngomongin orang. Sibuk, rame itu kalau di rumah tuh lagi lebaran,
yang sebelah sini ngomongin ini, yang sebelah sini ngomongin ini, apa aja diomongin. Jadi ngomongin macem-macem dah, hati-hati. Lebaran apa lagi gosipan, nah, hati-hati. Jangan momen lebaran jadi momen kumpul ngerumpi, ngumpul ngegosip, ngegibah, ngomongin orang. Hati-hati. Ya. Kemudian saat kita Idul Fitri, afdolnya sebenarnya bilangnya apa? Minal aidin wal makbulin. Sebenarnya saat Idul Fitri itu yang afdol bilangnya minal aidin wal makbulin, doaan ligobulis siam wal qiyam, doa biar puasa kita sama ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Pas Idul Adha baru bilang minal aidin wal faizin. Doaan lil fauzi bima qasamallahu li ahlil hajj. Ya. Berdoa biar juga termasuk orang-orang yang berhasil sebagaimana orang-orang yang saat itu diberangkatkan haji oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tahun depannya bisa kita pergi haji juga. Amin. Mudah-mudahan bisa pergi haji, bisa umroh bareng ajiat. Amin. Ya Rabbal, doain Ustadz Ahmad Riyad. Ya, Ustadz Haji Ahmad Riyad. Juga Ibu Haja Anissa. Mudah-mudahan diberkahin sama Allah Subhanahu wa taala. Biar panjang umur, sehat afiat. Anak keturunannya mudah-mudahan menjadi anak keturunan solihin solihat. Ibundanya panjang umur, sehat afiat, berkah selamat dunia sampai dengan akhirat, bisa jumpa Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Tapi afdol juga kalau mau digabung minal aidin wal faizin wal makbulin. Beb udah biasa minal aidin wal faizin, udah nggak usah dimasalahin, nggak apa-apa. Karena isinya doa. Apalagi kalau digabung semua, minal aidin wal faizin wal makbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu am wa antum bi khair. Minta maaf lahir batin, nggak apa-apa, isinya doa. Semuanya doa. Yang nggak perlu dipermasalahkan. Sallu ala Muhammad. Kemudian niatul lubsus thawbul jadid. Niat pakai baju baru. Nawaitu satrul aurah wa idharul ni'mah wa idharul hamdu wa syukru lillahi azza wa jal. Fa ahmaduhu min qalbi kaunuhu wa razaqani thawban jadidan. Wa nawaitul inkisar wal khudu' lillah azza wa jal wa adamu takabbur ala ahadin minal makhlukin wa nawaitu istish'ar al hulul lati yaksihallahu azza wa jal ahlul jannah fatahsan tafsil limithliha fadufna li fi'lil a'mal salihah hatta kuna min ahlil jannah wa nawaitu manawahun nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadza sahabah wa tabi'un wa salafus salihun wa ma alamahullahu min niyati salihat. Saat kita pakai baju baru di hari raya, ya, pakai baju baru, yang punya rezeki nggak apa-apa beli baju baru, ya. Cuman hati-hati, ya, bukan sekedar disunahkan pakai baju baru tapi juga bersih. Berapa banyak baju baru kelamaan di toko, baunya macem-macem, ya, lupa pakai baju baru lebaran, mereknya masih dipakai, mereknya masih nempel, ya. Saat pakai baju baru jangan lupa dicuci dulu biar bersih. Pakai baju baru, baju barunya berdebu, baju barunya bau, baju barunya kotor. Pakai baju baru, niatin sebagaimana niatnya orang-orang soleh. Niat buat satrul aurah, buat kita nutup aurat, ya. Niat pakai baju biar kita nutup aurat. Wa izharun ni'mah, dan menampakkan kenikmatan kita atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Niat, ya alhamdulillah bisa beli baju baru. Alhamdulillah bisa beliin baju buat anak, buat istri, buat keluarga, buat orang tua. Walhamdu wa syukru lillahi azza wa jal. Dan rasa syukur kita itu adanya di dalam hati. Gak bisa kita bilang orang pakai baju baru keren, mengkilat, shimmer.
Wah, nih orang sombong nih. Dan juga kita jangan malah jadi ngeledekin orang beli baju, kesian dia udah ngumpulin duit berbulan-bulan, ngambil dari THR-nya girang, alhamdulillah habis dapat THR, bisa beli baju, ledekin, bikin konten, shimmer-shimmer, pakai kacamata hitam, ya shimmer-shimmer rakyat sama shimmer-shimmer sultan, ya. Kalau dia sakit hati, kesian, dia bisa beli ke begitu, ya kan? Ya. Niatin untuk izharun ni'mah, menampakkan kenikmatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sombong, ya, pakai baju sengaja beli yang shimmer-shimmer biar orang pada silau, biar orang pada kelilipan matanya. Sombong itu nggak boleh, ya. Kalau beli pakai baju barunya takabur, sombong, maka itu termasuk sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju baru jangan sombong, sebab Nabi bilang dalam hadisnya, la yadkhulul jannah al-kibir. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Enggak bakal masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi, sebutir debu yang namanya sombong. Kata kita punya guru, enggak bakal nyium bau surga orang yang ada sombong di dalam hatinya. Kemudian salah seorang sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya suka pakai baju bagus, saya suka pakai baju mewah, apakah saya termasuk sombong dan saya termasuk orang yang gak bakal masuk surga? Apa kata Nabi Muhammad mengabarkan kepada sahabat tersebut? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan sangat suka kepada sesuatu yang indah. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Habiban al-Mahbub Al-Habib Ahmad Rafiq Al-Kaf yang datang jauh dari Palembang. Wah, tinggalnya di Jakarta. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, berkah selalu, anak banyak, duit banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dunia sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal. Sambil menunggu kedatangan guru kita, tamu mulia kita, Sayyidul Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Habis ini kita mahalul qiyam dulu, dengerin nasihat beliau. Mudah-mudahan ntar pertengahan Habib Jindan datang. Ya, sekali lagi, yang namanya sombong atau enggaknya orang itu ada di hati. Jangan kita ngelihat orang pakai baju mewah, mobilnya mewah, itu pintunya dibuka ke atas. Jangan kita bilang sombong banget loh, sombong banget, jangan. Ya, kita ngelihat orang pakai emas di kalungnya, di tangannya 0,5 kilo, wah, nggak pegel emang. Sombong banget ya, jangan hati-hati. Kita bilang orang sombong, kita yang sombong. Nggak tahu perkara sombong tuh perkara hati, ya. Jangan kita bilang udah kita husnudzon, mungkin dia lagi izharun ni'mah, ya. Dia punya duit buat beli emas 0,5 kilo, lagi nunjukin nikmatnya, ya. Tapi nggak tahu dia mungkin udah sedekahnya lebih banyak apa yang telah dia pakai, maka lebih baik kita urusin diri kita masing-masing. Dan jangan lupa saat kita pakai baju baru, ya, naik mobil, naik kendaraan yang mewah dan lain sebagainya, jangan lupa niat sebagaimana niatnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh tuh niatnya banyak. Jangan lupa niat sebagaimana niatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yalhaq bihim, sehingga kita masuk ke dalam golongan mereka. Ya, saya minta maaf atas nama pribadi dan juga atas nama keluarga, juga atas nama majelis Riyadul Mustafa, ya, dan juga atas nama keluarga besar Ajat, dari Ajat Travel, Ajat Muslimwear. Saya minta maaf, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin wal makbulin, kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Shallu ala Muhammad